Semoga Allah SWT memberikan perlindungan beliau dan keluarga kami dan kami. Tidak memperpanjang kalimat pada malam hari ini seperti biasa, sebelum kita mulai ibadah kita akan kita terima motivasi yang disampaikan oleh Ustaz seperti apa Rasul, sahabat dan para ulama menyambut malam akhir Ramadan dan malam Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh meniru apa yang dilaksanakan oleh pendahulu kita. Setelah ceramah kita ibadah masing-masing, tilawah Al-Quran, zikir, nanti dilanjutkan selama jam 2 sampai jam 3. Jam 3 itu kita muhasabah, mengingat dosa-dosa kita, dan kita beristighfar sebagaimana kepada Allah. Betapapun banyak dosa kita, kalau seandainya kita memohon ampun kepada Allah, ya Allah akan mengampuni. Jadi kalau malam ini kita banyak istighfar untuk diri kita, untuk orang tua, untuk guru kita, untuk kaum muslimin dan muslimat. Setelah selesai kita akan salat bersama, melaksanakan salat subuh. Mungkin pengisiannya yang bekerja kita silakan dan kita lanjutkan pada malam besok. Untuk peramalan langsung saja pada Ustaz, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana sirran wa sabr tasbiyah syahrul mubarak syahrul mu'azzam syahrul maghfirah. Alhamdulillah الذي أنعم علينا وعليكم بنعمته من نعمة الإيمان والإسلام والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama kali iktikaf berjamaah perdana, maksudnya awal saya duduk di sini dari malam 21. Di hadapan saya banyak jamaah yang hadir. Selang 5 hari berikutnya, ini malam 25, sepertinya sudah berkurang. Ini tinggal anak-anak semua di hadapan saya. Ini yang paling duluan masuk surga nanti anak-anak, insya Allah. Amin. Tapi anak-anak yang tidak cengengesan ya. Anak yang fokus, anak yang soleh. Dan ternyata untuk menjadi orang yang baik itu berat. Untuk menjadi orang yang dipilih oleh Allah itu juga berat. Dan untuk menjadi orang yang akan diberikan jaminan mendapatkan surganya Allah itu juga berat. Jadi kalau kita mau mengukur lulus atau tidaknya, sukses ataukah belum Ramadan kita ini, maka mudah bagi kita untuk mengukurnya, Pak. Kalau dari malam 25, 26, 27, 28, 29 sampai malam 30, pastikan posisi kita di mana mulai dari sisa.
Kalau mulai hari sisa dari malam 25 sampai malam 30 itu masih tetap di masjid, berarti kita lulus. Tapi kalau malam 25 dari telepon, Ustaz gimana? Saya maaf tak usah hadir, istri lagi ngajak mohon ada lewatkan kita. Malam 27 di telepon, Pak Ketua hadir, Pak hadir. Ya nak hantar istri. Di mana belanja hari Kamis? Hadir. Saya sering sampaikan, bilangin ke istri jangan tergoda dengan umur. Kalau malam 29 itu lebih berat lagi, Pak. Itu big sale besar-besaran. THR dari tangan yang pengusaha pos modal selesai tagihan uang banyak, bawahnya ke perjalanan 29 malam penentuan, dan biasanya itu yang itikaf juga semakin sedikit. Maka saya kemarin ditelepon dari pihak Masjid Raya, Ustaz mohon bimbingan itikaf 29. Saya mikir alhamdulillah malam yang paling sepi dikasih saya. Jadi nanti saya sendirian itikaf di situ. Habis 29 dekat di kamu. Saya yakin lebih ramai itikaf di kamu. Belum lagi ini ditandingkan itikaf kita dengan piala Eropa, betul atau tidak? Semalam saya pulang dari isi pengajian. Di daerah saya itu lebih dahsyat lagi, Pak. Kalau mau ke tempat saya, pesona niaga sebelahnya. Ini luar biasa. Iktikafnya pindah total. Jadi di situ diiringi full musik, semua minuman enak, ada warung dagang, tapi semua pindah total di sana. Nobar, apa nobar itu? Nonton bareng. Luar biasa. Ini pujian, Pak. Makanya saya yakin hamba Allah yang duduk di sini tidak hobi bola. Mudah-mudahan kita ini tidak disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, dari sinilah Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Ada beberapa hadis yang hampir redaksinya sama diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ketika beliau menjelaskan mengenai tentang sifatul ahli jannah atau sifatul jannati wa ahliha, tentang keterangan bagaimana surga dan penduduknya dan neraka dan penduduknya. Hadisnya panjang, Pak. Saya ambil kesimpulannya saja. Walamma khalaqallahu al-jannata, ketika Allah sudah selesai menciptakan surga, summa amarallahu Jibril, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah kamu melihat surga. Maka malaikat Jibril berangkat tengok surga, Pak. Setelah dilihatnya surga, Jibril balik menghadap Allah. Wahai Jibril, apa yang kau lihat tentang surga? Ya Allah, aku lihat surga dan dengan begitu kenikmatan yang telah Engkau sediakan untuk orang-orang yang akan menghuni surga. Wahai Jibril, bagaimana pendapatmu seandainya umatku melihat surga? Wallahi wa bi'izzatika ya Allah, demi kemuliaanmu wahai Allah, seandainya manusia itu diperlihatkan kenikmatan surga, niscaya mereka tidak ada waktu sedetik pun untuk tidak beribadah kepadamu. Luar biasa nikmat surga. Kemudian diperintahkannya lagi Jibril oleh Allah. Sekarang Jibril kamu balik, kamu lihat surga. Berangkat Jibril lagi ke surga, kemudian balik lagi menghadap Allah. Allah bertanya, ya Jibril, apa yang kamu lihat yang kedua kali setelah kamu balik lagi ke surga? Malaikat Jibril jawab, ya Allah, ternyata jalan pintu-pintu yang akan memasukkan orang-orang ke surga sudah tertutup, tidak nampak lagi ya Allah. Khuffat
bil makari, dikelilingi perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Pendapatmu seperti apa Jibril setelah melihat itu? Jibril menjawab, ya Allah, aku khawatir. Qad khasyitu, aku khawatir ya Allah, tidak ada hambamu yang bisa masuk ke dalam surga karena beratnya dan sulitnya untuk mencari surga. Betul tidak? Masuk surga itu berat. Jalan ke surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan syahwat. Di dalam riwayat yang lain, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang lebih pendek. Fa innal jannata huffat bil makari, fa innan nar huffat bis syahawat. Sesungguhnya surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan nafsu, dan neraka dikelilingi perkara-perkara yang menyenangkan nafsu kita. Berdasarkan satu hadis ini, Al-Imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sampai mikir bertahun-tahun. Saking risaunya beliau khawatir banyak umat Islam yang tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Beliau khawatir banyak umat Islam yang tergelincir masuk ke dalam neraka Allah karena hadis ini. Sulitnya masuk ke dalam surga Allah dan begitu mudahnya memasuki neraka Allah. Maka beliau karang satu kitab namanya Minhajul Abidin. Itu salah satu kitab beliau yang beliau tulis ketika sebelum wafat beliau. Beliau merenung hanya perkara dengan satu hadis ini. Sesungguhnya neraka dikelilingi perkara yang tidak, perkara yang menyenangkan syahwat, dan surga dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan. Nonton bola itu sekarang enggak? Nonton bola rame-rame. Pernah nggak kita nih nonton bola bareng-bareng terus ngantuk? Enggak ada, saya belum lihat. Nonton bola, nonton film baru, layar tancap, satu RT semua berangkat. Filmnya asik kan juga. Filmnya terbaru apa? Surga yang tak ini bukan Pak filmnya. Kita filmnya menjadi Pak. Yang diajarkan poligami, oh mantap, ada yang ngantuk Pak. Tapi coba baca Quran, sholat malam, ini tiket yang akan ke surga. Ngantuk apa tidak? Ngantuk. Selesai ceramah, amalan infirodi masing-masing yang sudah baca Quran saya lihat, udah itu apa? Beda. Ini lain kenyataan. Ternyata untuk membeli tiket surganya Allah itu berat. Sampai malaikat Jibril aja takut, qad khasyitu ya Allah, seandainya umatmu tidak ada satu yang bisa memasuknya karena begitu sulitnya untuk mencapai surga. Hal-hal yang tidak sesuai dengan syahwat, bukan internet berusia itu dari jam 12 sampai subuh itu gak ngantuk. Bener, apalagi kalau sudah asik chatting, inbox, udah melayan teman-teman di suara. Coba buka Al-Quran. Al-Quran kita kelompok ini satu persatu. Ngantuk Pak. Gak perlu satu juz, satu halaman. Ini perasaan berat mata ini. Real Pak. Tetapi jalan ke surga berat kecuali oleh Allah orang-orang yang diringankan oleh Allah. Dan ke neraka itu begitu mudah, walaupun banyak Pak, tapi ringan orang-orang melakukan. Dan kita lihat real di malam hari, di bulan-bulan akhir daripada Ramadan ini, di hari-hari akhir, betapa banyak kita saudara-saudara kita yang tidak memanfaatkan peluang. Kita lihat dalam sejarah perjalanan daripada kisah siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan Rasulullah, kisah para sahabat. Di dalam kitab Hayatus Sahabat, Al-Imam Muhammad Maulana Yusuf Al-Kandalawi juga menukil
Ada beberapa hadis keterangan asal kisah-kisah para ulama bagaimana mereka begitu luar biasa memaksimalkan usaha untuk terakhir daripada akhir daripada bulan Ramadan. Di dalam kitab Hafiz Sadadil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, kemudian dalam kitab Dhayatul Mawahid Abi Barakat Al-Al-Musi juga menukil beberapa riwayat. Yang pertama di antaranya hadis daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu malam kami sholat berjamaah. Saya tidak bacakan Arabnya karena panjang, karena waktu saya 1 jam dan ini sudah setengah jam, jam 11 harus selesai, tinggal 20 menit. Suatu hari, suatu malam kami sholat bersama Rasulullah, bukan berjamaah, bersama Rasulullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu ma'a ashabi. Rasulullah beriktikaf bersama para sahabat. Ini cerita sahabat Anas bin Malik. Dan menurut beliau itu adalah fi lailatis as-sabi'ah wal 20, malam 27. Waktu itu malam 27. Maka ketika kami bersama Rasulullah mulai sholat, bukan berjamaah, karena masing-masing sholat. Ada yang baca Quran, ada yang sholat. Dan waktu itu Rasulullah sholat. Ketika Rasulullah takbir, maka hujan turun. Hujan turun dan terus sampai Masjid Nabawi banjir, Pak. Air itu menggenang ke Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena waktu itu belum ada atap. Masjid Rasul cuma batas aja, Pak, belum ada atapnya. Beda dengan Al-Azhar, hujan petir pun tak ada yang masuk. Masjid Rasul hujan dikit dan banjir. Kemudian Anas jelaskan terus dalam kisahnya, kami kok diminum semuanya. Hatta bahkan para sahabat sebagian sudah mau berdiri, mau meninggalkan masjid. Tapi ketika setelah berdiri dilihatnya Rasulullah masih sujud, maka sahabat pada enggan. Kami tak jadi meninggalkan masjid, walaupun kami menggigil kedinginan, basah kuyup semua. Dan Rasulullah yasjudu bisujudin tawilin, dengan sujudnya yang lama. Kemudian ketika setelah selesai sujud, kemudian sahabat Anas bin Malik kemudian keluar, mengambil anduk, mengambil kain, tapi ditahan oleh Rasulullah. Mau kemana kamu Anas? Saya mau mengambil sesuatu yang kering ya Rasul, untuk mengeringkan badanmu wahai Rasul. Apa jawab Nabi? Tak usah wahai Anas, nanti juga kita kering, nanti juga kering, biarlah kita basah semua, basah sama-sama. Baru sahabat Anas tanya, ya Rasul, kenapa kau tadi sujud begitu lama? Padahal air sudah menggenang, kami sudah tidak tahan karena dingin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, wahai Anas, ketahuilah, jikalau aku sujud, malaikat Jibril datang bersama dengan rombongan jutaan malaikat yang sudah tidak bisa dihitung lagi betapa banyaknya. Dan itu dengan wujud aslinya kata Rasul. Dan di belakangnya para malaikat ada satu keindahan yang tidak bisa dilukiskan oleh kata, oleh lisan, tidak pernah dilihat oleh satu mata. Ini Rasulullah. Maka ketika aku melihat itu, aku sudah tidak terasa lagi air mengenang. Berarti malam itu malam Lailatul Qadar. Pak, Masjid Rasul itu tak ada atap. Hujan turun badai banjir. Tak ada satu pun sahabat yang bergeming. Tak ada sahabat yang lari pergi dari masjid. Mereka tetap beribadah karena melihat kurban, panutannya tetap beribadah.
Hujan petir, kenapa tak ke masjid? Hujan, Ustaz. Kan masjid tak banjir. Ada payung. Berangkat pakai mobil. Ini nikmat. Rasulullah SAW, masjidnya tak ada atap. Angin berhembus kencang kedinginan. Cuaca di Madinah itu kalau sudah musim hujan, musim dingin ekstrim, Pak. Bukan seperti di Indonesia, masih standar 20 derajat. Kalau di sana sudah menggigil, Pak. Kalau panas betulan, kalau dingin betulan. Coba bayangkan, nggak ada atap, dengan dinginnya yang seperti itu, tetap bermunajat sholat di malam hari karena iktikaf di bulan Ramadan. Ini kelebihan mereka, para sahabat, orang-orang yang menyertai Rasulullah. Kalau dibanding kualitas ibadah kita jauh, tetapi kualitas kenikmatan kita yang lebih unggul. Para sahabat kedinginan kita di masjid dingin karena ada AC. Betul nggak? Betul nggak? Ya masa dingin tapi pakai AC? Karena dinginnya sebab AC. Kalau di Madinah zaman Rasul dingin karena angin. Kalau angin berbeda, Pak. Angin malam kan, masuk angin lah, kembung lah. Tapi para sahabat tetap kuat. Kalau AC dingin sehat, Pak. Apalagi yang AC model terbang, udah disetel yang sesuai dengan kesehatan tubuh manusia. Sedikit amat tidak ada yang masuk angin, Pak. Dan coba kalau kita iktikafnya di orang-orang orang Jawa, sholat yang melail 10 akhir di lapangan seperti sholat Idul Fitri, saya tidak ada yang berani. Saya akan mungkin sama panitia yang datang kalau di lapangan, agar rilis, jangan pulang Pak, ini ada yang terkodar. Saya daripada masuk angin dan pulang. Betul. Tapi kalau Rasulullah tahan, sahabat dia Lailatul Qadar, kita hujan di lapangan yang mulai ini Lailatul Qadar, Pak, jangan pulang. Kalau masuk angin lah serius kan. Kami tak mau pulang daripada kami besok dikerokan merah semua, tak dapat Lailatul Qadar takut. Ini orang dengan sekarang, betul atau tidak? Terus kemudian lidahnya tinggi ibadahnya, makannya banyak, kalau nggak enak nggak mau, tapi ibadah berat. Semakin banyak makan maka semakin berat untuk ibadah. Ini uswah, contoh yang pertama. Nah kemudian wa kana sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman Khalifatul Tsalits, khalifah yang ketiga min khulafa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah keadaan Sayyidina Utsman ketika di akhir-akhir bulan Ramadan? Di dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin diriwayatkan Sayyidina Utsman itu punya kebiasaan, beliau hanya tidur nanti jam 12. Tadi bukan nanti. Jam 12 beliau tidur setakdir nisfu sa'ah, perkiraan setengah jam. Selepas itu tidak tidur lagi sampai besok. Ini Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau punya kebiasaan, beliau sholat dari mulai habis maghrib ibadah terus, nanti setiap 12 tidur setengah jam, sholat lagi, ibadah lagi sampai waktu fajar. Dan itu dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi tidurnya Sayyidina Utsman setengah jam, ibadahnya itu selebihnya. Kalau kita meleknya setengah jam, selebihnya tidur. Pak, betul tidak? Gimana kita mau masuk surga dulu? Ini sahabat. Sayyidina Sa'd radhiyallahu anhu
Beliau sahabat termasuk jajaran sahabat yang mulia. Terdapat juga di dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin. Di dalam kitab Ghaliyatul Mawahib, beliau juga orang yang paling bersungguh-sungguh di dalam mencari dalam Al-Quran. Hatta indah maradhi, beliau ketika menjelang sakit beliau yang tidak bisa menjadikan beliau berdiri, beliau berbaring. Wa ala jambihi, beliau berbaring. Kadang beliau menghadap ke kanan, nanti kemudian menghadap ke kiri. Dan itu tidak tidur, Pak. Ini Sayyidah Syadad radhiyallahu anha. Sholatnya sambil baring, Pak, karena sakit. Itu pun tidak tidur. Sampai ketika masuk waktu subuh, qala Syadad, di hadapan para sahabat yang lain, Syadad mengatakan, kenapa aku tidak tidur? Ketahuilah kenapa aku bisa menjaga makan, karena aku takut akan nerakanya Allah. Dengan ketakutanku kepada azab Allah, inilah yang mengusir rasa kantukku. Coba Pak, sambil baring gak tidur, Pak. Kalau kita duduk aja tidur, Pak, apalagi baring. Betul apa tidak? Duduk, Pak, itu bisa roboh. Duduk zikir pakai tasbih, entah tasbihnya jatuh kemana-mana. Sadar radhiyallahu anhu baring, Pak, bisa nggak tidur. Kalau sampai baru merebahkan baring aja udah lewat, Pak. Pagi-pagi baru udah dapat tayangan border, dapat Ustaz semalam alhamdulillah fil ru'ya fil mana, dalam mimpi. Ini bedanya kita sama sahabat dan kita. Sayyidah Syadad. Ada lagi Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu. Beliau kalau sudah masuk malam 10 akhir Ramadan, itu bisa dipastikan wudu beliau itu dari sholat maghrib itu bisa untuk sholat isya, kemudian tarawihnya, qiyamul lailnya sampai subuh, Pak. Al-Imam Abu Thalib Al-Makki meriwayatkan ada 40 tabi'in yang masyhur selama Ramadan wudunya hanya sekali semalam. Wudu menjelang maghrib itu dipakai untuk isya, dipakai untuk baca Quran, tarawih, sholat malam sampai sholat subuh. Kalau kita sebentar-sebentar wudu karena sakit perut yang kebanyakan makan, ini bedanya. Ada apa yang satu wudu bisa wudu sampai subuh? Maknanya tidak tidur, karena tidur itu termasuk allati yang wudu perkara yang membatalkan wudu itu adalah tidur. Yang tidurnya tidak dalam keadaan qaid dan mungkinan duduk yang diukuri oleh syariat yang tidak membatalkan wudu. Dan kalau sudah roboh, sudah baring terlentang kakinya selonjornya itu batal. Dia wajib wudu. Artinya mereka para sahabat, para tabi'in tidak tidur sedikit. Sampai wudunya satu wudu bisa untuk sholat berhari-hari. Kita setiap mau sholat keluar wudu, setiap mau sholat lagi wudu. Para peserta intikaf kita masuk sesi berikutnya membaca Al-Quran, dia sudah wudu karena tadi sudah batal. Peserta intikaf berikutnya kita sholat yang mulai wudu lagi, kenapa? Tadi sudah sholat dulu. Nah, bedanya kita. Bedanya kita. Kita lihat sekarang para ulama, tidak sahabat ulama. Al-Imam Abu Hanifah selama 50 tahun kurang lebih beliau tidak pernah tidur di malam hari ketika bulan Ramadan. Beliau hanya tidur di pagi hari jam 9 sampai sekitar 2 jam. Malam itu beliau tidak pernah tidur. Dan termasuk orang yang menghatamkan dalam sekali sholat malamnya itu selesai Pak.
Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Ibadahnya jauh kita Pak. Kadang kita juga nggak ada, nggak masih juga ada Imam Syafi'i salah, Imam Syafi'i keliru. Kita yang keliru Pak. Kita yang salah. Ibadah kita jauh. Ini Pak, ulama-ulama kita, mereka tahu. Karena di dalam Lailatul Qadar, di dalam akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini ampunan Allah turunkan. Yang dicari oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama itu ampunan dulu Pak. Karena modal apa untuk sampai kepada Allah itu tidak boleh ada dosa di dalam diri kita. Kalau masih ada dosa dan belum diampuni, maka kita terhijab, terhalang, dan sulit untuk sampai kepada keridhaan Allah. Maka doa yang mereka panjatkan pasti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa minta maaf, doa minta ampunan. Gak ada Rasul mengajarkan doa ya Allah berikan apa atina min kathirati minal amwali wal furus. Tak ada. Kamu minta harta yang banyak, kamu minta uang 1 miliar, gak ada doa di dalam Al-Quran. Ampunan. Minta rumah mewah, gak ada. Ampunan. Kenapa? Kalau orang sudah diampuni, insya Allah rezekinya akan diperbaiki oleh Allah. Kalau orang sudah diampuni, insya Allah hidupnya akan ditata oleh Allah, rohaninya akan diperbaiki oleh Allah, akidahnya akan dikuatkan oleh Allah, amalannya akan diperbagus oleh Allah. Ampunan. Kenapa antum baca Quran? Karena dosa banyak. Kenapa sedekah Quran? Karena dosa masih banyak. Kenapa puasa tidak fokus? Karena dosa masih banyak. Kenapa iktikaf tidak istiqomah? Karena dosa masih banyak. Tapi kalau dosa itu sudah sedikit, insya Allah ibadah itu akan kuat. Baca Quran paham. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama yang mereka tidurnya sedikit, tetapi mereka juga tetap hidup, umurnya panjang, ibadahnya banyak, karya-karya mereka juga luar biasa, manfaatnya sampai kepada kita. Dan kita, apa yang sudah kita berikan manfaat kepada kita? Padahal khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada sesama. Minimal mendoakan, minimal tidak mengajak pada kemaksiatan, minimal mengajak kepada ketaatan. Yuk, sudah masuk jam 11, kita sama-sama menjadikan setiap perilaku kutuan tanpa uswatan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita jadikan apa yang beliau amalkan, apa yang beliau kerjakan, kita tiru. Walaupun tidak bisa maksimal minimal kita berusaha meniru amalan para sahabat, para tabi'in, para ulama yang mereka berpegang teguh pada amalnya yang para sahabat. Maksimalkan ini kami. Jangan merasa cukup dengan kesendirian kita. Ajar yang lain, Pak. Bawa petaka yang lain. Kalau mau masuk surga, jangan sendiri. Kita juga punya tetangga mungkin sebelah kita yang muslim, yang belum pernah kita tegur, yang kita tahu dia juga Islam. Kita silaturahmi, Pak. Bawa sesuatu. Kalau silaturahmi itu bawa sesuatu, jangan tangan kosong. Rasulullah itu seperti itu, untuk melembutkan orang, kasih sesuatu, Pak. Berikan hadiah, pasti nanti akan lembut. Walaupun dia orang kaya, bawa sarung terbaru, walimor. Ini adalah
dikasih ini bingung, saya kan jarang ke masjid, kok dikasih saya, dikasih kain, dikasih baju koko, mikir Pak Om, oh berarti ini saudara saya ngajak saya supaya sholat. Besoknya datang lagi Pak, belikan peci. Besoknya lagi datang lagi. Nanti tak perlu kita ceramain bahwa sholat itu wajib lebih dari Pak. Tapi kalau hatinya sudah kita taklif, sudah kita curi dulu hatinya, dia yang ada di situ. Pak, kenapa saya tidak diajak ke masjid? Iya, ke masjid. Barangnya Bapak. Kalau malam Bapak tidak di rumah, kemana? Saya itikaf. Apa itikaf? Itikaf itu luar biasa. Di sana di masjid dia banyak. Terus salahnya ada gratis. Ada yang kenapa? Ada. Tidak ganti. Oke Pak, nanti malam kita berangkat. Karena kita curi hatinya Pak. Kita disalahkan dan mengajak orang kita curi dulu hatinya. Main dalil. Bapak ini begini, kalau nggak itikaf Bapak nggak dapat Lailatul Qadar, nggak dapat ampunan. Bukannya dapat ikut, yang ada kita justru malah dijauhin sama orang. Ada tetangga beri hadiah, bawa ke masjid. Jangan sampai kita dapat Lailatul Qadar tetapi tetangga tidak dapat apa-apa. Nanti di akhirat untuk ketika kita dihadapkan di hadapan Allah, fulan bin fulan kamu masuk surga karena kamu dapat Lailatul Qadar berkali-kali. Tetangga kita datang ke Allah, Pak. Ya Allah, saya tidak terima kalau dimasukkan neraka. Saya juga pengen dapat Lailatul Qadar, tapi saya tak pernah karena saya punya tetangga tak pernah damai saya. Dalam riwayat bahwasanya kata Rasul, manusia itu akan saling tuntut. Tapi kalau sudah kita ajar, sudah kita sampaikan, ishad, saksikan ya Allah, sesungguhnya saya sudah mengajak, sesungguhnya saya sudah menyampaikan. Jadi tidak ada hujah lagi di akhirat. Maka ajar saudara kita, tetangga kita, supaya tidak semakin berkurang, supaya semakin banyak yang lolos dan putus dan sukses di Ramadan ini. Baginya Ramadan tidak boleh hanya cukup membuat sarana, prasarana dan iklan, tetapi juga harus turun di lapangan, mengajak minimal satu orang, ngajak satu orang ngajak 2 orang, nanti ngajak lagi 2 orang, seperti itu Pak. Ini kewajiban kita bersama, insya Allah. Allah akan berikan hidayah, Allah berikan kita kemudahan, dan kita dijaga oleh Allah sebagai orang-orang yang telah menolong agama Allah. Intan surullah yansur. Barang siapa menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan tolong. Allah kuatkan, Allah tegarkan, Allah kokohkan kaki-kaki kita di agama Allah. Berarti kalau ingin imannya kuat, akidahnya kuat, istiqomah dalam Islam, dakwah solusinya. Sampaikan Islam ini juga minimal kemana? Keluarga, lingkungan. Gak usah jauh-jauh. Itu kalau ingin Islam kuat di dalam dada kita, maka kuatkan juga orang lain untuk supaya Islamnya kuat. Kalau kita kuatkan orang lain Islamnya kuat, maka Allah kuatkan Islam dalam dada kita. Itu rumusnya. Demikian, waktu saya sudah habis. Selesai jam 11. Seharusnya jam 10 mulai saja masuk jam pas. Jadi 45 menit standar. Saya mau difoto dulu, silakan. Kalau mau difoto dulu, silakan. Fotonya kesana tidak kesini sini. Baik, oh ya saya disyuting, jadi saya tidak tahu kalau disyuting tapi mau nanti memilih apa di YouTube atau dakwah ini bagian daripada dakwah. Demikian kita masuk pada sesi berikutnya dipandu oleh